Istimewa buat Teh Julia karena Teh Julia ulang tahun. Ke-27 dibalik. Iya tanggal 19 ya Teh ya. 19 Juli ya. Yang saya ingat kalau ulang tahun bulan Juli juga tuh, dan sekarang kebetulan 100 tahun, namanya Ali Sadikin. Oh iya. Nah, Teh Julia ini punya cerita menarik dengan Gubernur Ali Sadikin yang legendaris itu ya. Dan cakep. Dan cakep. Naksir. Memang terkenal ganteng ya. Saya coba naksir ya. Karena ada ceritanya. Iya. Nah, jadi tadi saya mau cerita tuh sebenarnya. Jadi Teh Julia ini mulai karirnya itu sebagai intelektual mungkin bisa kita sebut di zaman Bang Ali ya Teh ya. Iya. Teh Julia waktu itu masih anak SMA, umur 17, dan menjadi pemenang pertama lomba esai sastra Dewan Kesenian Jakarta. Waktu itu dia ngebahas karya Iwan Simatupang. Pernah dengar nggak? Ada yang tahu ya, yang karyanya dianggap susah karena di dalamnya ada eksistensialisme katanya gitu ya. Tapi Teh Julia bilang ya saya sudah eksistensialis, walaupun gurunya bilang ini novel yang susah, kamu nggak. Dia nggak bilang. Oh, dia nggak bilang ya? Nggak kan, waktu itu saya kan sekolah di luar negeri gitu, jadi nggak ngerti, nggak tahu sastra Indonesia. Udah nggak ngerti sastra Indonesia, jadi saya tanya ke guru bahasa Indonesia saya gitu, Bu bisa usul itu, saya mau ikut sayembara nulis ini lomba nulis esai sastra gitu, bisa usul judul buku gitu ya. Terus udah gitu dia tuh nggak suka sama saya karena saya kebanyakan nanya di kelas gitu. Mestinya tuh duduk diam denger iya bu gitu. Terus dia kasih buku yang tersulit yang dia bisa kasih ke saya gitu, itu merah-merah gitu. Ternyata itu saya jatuh cinta dengan buku itu gitu, karena waktu di sekolah Amerika di Roma umur 14 atau 15 tuh belajar filsafat gitu. Jadi itu sekolah Katolik ya. Jadi ada dua kelas, dibagi dua, ada Katolik dan non Katolik gitu ya. Saya tentu ya masuk non Katolik gitu. Terus sudah gitu setelah satu semester kita bilang sama gurunya, kita udah ngerti deh soal itu. Kita belajar perbandingan agama. Terus kita bilang, kita udah ngerti deh satu semester belajar perbandingan apa. Jadi kalian mau belajar apa? We want to study philosophy, miss gitu. Bayangin gak sih anak-anak umur 14-15 tahun tuh pada ngomong, mau belajar filsafat bu gitu. Ya udah kita belajar filsafat gitu. Dan salah satu yang saya paling suka itu eksistensialisme gitu, Sartre. Saya baca Sartre dalam bahasa Perancis loh. Kalau disuruh baca Sartre dalam bahasa Perancis sekarang mau bubar gitu. Dulu masih bisa. Terus udah gitu, kenapa saya suka eksistensialisme itu karena neraka adalah orang lain gitu. Tahu nggak tuh gitu. Jadi nah waktu saya baca merahnya merah itu, wow ini saya kenal banget ini gayanya gitu ya. Terus saya tulis esainya itu, saya tulis tangan, dan seperti biasa sampai sekarang itu deadline-nya mepet-mepet gitu, sampai hari terakhir dibawa ke Dewan Kesenian Jakarta itu hari terakhir. Terus pas hari deadline-nya gitu, terus panitianya bilang ini harus ditik gitu. Ya tapi kan hari ini udah deadline, nggak apa-apa gitu, kamu bawa pulang, kita kan tahu kamu udah. Terus saya ya udah saya bawa pulang, balik lagi diketik gitu kan, diketik ya nggak kayak zaman sekarang gitu. Saya ngalamin tuh gitu. Terus udah gitu akhirnya menang gitu. Nah terus udah gitu kan hadiahnya apa Teh? Hadiahnya kan di balai ya kan, itu dalam rangka ulang tahun Jakarta tuh, ulang tahun DKI. Terus udah gitu kan Bang Ali ngasih hadiah macam-macam ke yang ada lomba burung lah, ada lomba macam-macam, saya nggak ingat apa gitu. Terus udah gitu kan saya suka naksir berat sama Bang Ali itu ya. Terus saya lihat itu kok ratu-ratu kecantikan pada diciumin ya gitu. Jadi waktu giliran ke saya gitu, dia kan tadinya ngasih piagamnya atau apalah saya lupa gitu, nggak peduli lah apa yang dikasih, pokoknya nggak pakai sun nih Bang, saya bilang gitu. Ya sun kiri kanan gitu. Oke, cek dia di foto sama wartawan. Terus udah gitu tahun depannya menang lagi gitu.
Terus udah gitu dia ngesutnya cuma sekali. Saya bergumam ke wartawan, saya bilang kalau ciumnya cuma sekali bukan di pipi dong gitu. Kayak gitu. Terus ternyata istrinya Bang Ali itu adalah teman sekolahnya ibu saya gitu. Jadi akhirnya sering ketemu gitu, dan dia juga kenal baik dengan yang nantinya jadi suami saya, yaitu Ami Priyono, sutradara dan aktor sutradara itu. Terus Ketua DKJ juga ya. sempat di DKJ ya, di Dewan Kesenian Jakarta gitu. Terus itu rumah menteri, kan ayahnya almarhum suami saya itu Menteri Pedanka. Itu rumah yang di Jalan Diponegoro dibantu bisa dibeli itu gara-gara Bang Ali. Jadi elit zaman itu tuh itunya networknya tuh sangat erat sekali kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya suka ketemu kan sama ibu saya, Bang Ali segala macam itu. Si Yulia teh geulis kan susuna leutik katanya. Itu buat orang Sunda itu biasa gitu ngomong gitu. Kalau di barat ngomong kayak begitu, ya Allah, itu dianggap pelecehan seksual gitu. Dia bilang biarin susuna leutik, yang penting otaknya yang besar gitu. Oke, terusin. Ya itu waktu itu Teh Julia baru umur 17 ya Teh? Iya. Udah jadi foto model tapi waktu itu. Udah jadi foto model dan ngajar bahasa Inggris juga di TVRI ya. Menulis pada saat yang sama. Ya, dan waktu itu kan cuma TVRI, RRI, terus koran juga terbatas, nggak ada sosmed. Jadi orang lihat tuh muncul di koran mana, di media manapun ketahuan gitu loh. Itu yang rame justru koran yang minta cium jangan di pipi, kan udah 2 kali ngomong di media paginya tuh rame penuh itu. Kayak press conference bilang, kayak press conference saya bilang tuh Bang Ali nih yang kalau cuma sekali mah bukan di pipi dong. Wah, muat semua. Lalu umur 18 menang lagi. Masih Iwan Simatupang Teh ya? Masih Iwan Simatupang. Itu kong atau kering ya? Kering yo ya, kering yang kedua. Gitu. Tapi akhirnya saya kan dulu paspal. SMA tuh sosbud dan paspal. Karena saya mau masuk ke psikologi, saya katanya harus masuk dari paspal gitu. Ya udah masuk situ, terus tapi saya itunya makalah akhir SMA tuh kan harus bikin makalah akhir itu saya bikinnya tentang Iwan Simatupang. Satu-satunya anak paspal yang karya itunya akhirnya itu adalah karya sastra gitu. Ya sebenarnya ini mau ngasih lihat, mau ngaitin ke judul kan. Kan orang banyak yang tanya kaget kenapa judul acara ini saya bukan feminis gitu. Kalian bertanya nggak? Kenapa judulnya? Ya itu pasti banyak yang kaget, orang seperti Julia Suryakusuma ngomong saya bukan feminis gitu. Dan memang ini mau ngasih gambaran sih bahwa Teh Julia itu masuk ke dunia intelektual itu bisa menggambarkan bahwa Teh Julia itu akhirnya nggak bisa dikotakkan gitu, hanya sekedar jadi seorang feminis. Nanti kalau kita lanjutin biografinya gitu ya, kemudian kan Teh Julia pergi ke luar ya, terus kuliah psikologi ya. Terus, ya saya tuh dibikin di luar, lahir di luar. Dibikin tuh maksudnya dibikinnya di Penang, tapi ibu saya melahirkan saya di India gitu. Jadi baru 6,5 bulan hamil pindah ke India, terus melahirkan saya gitu. Terus saya dibesarkan di Eropa sebenarnya, sekanak-kanak. Nah jadi buat Teh Julia tuh sebenarnya feminis itu nggak bisa didefinisikan dalam arti sempit kalau melihat Teh Julia. Feminisme itu kalau melihat Teh Julia cara mendefinisikannya itu jauh lebih besar dari persoalan keperempuanan gitu. Yeah. Dia bisa masuk ke persoalan politik, dia bisa masuk ke persoalan tata negara, dia bisa masuk ke sosiologi, dia bisa ke sastra. Luas lingkungan banget gitu. Kalau ya misalnya kemarin Teh Julia nulis kolom, nulis tentang sahabatnya Teh, keluarga ekstapol gitu ya. Terus tiba-tiba besoknya lagi nulis lagi tentang polisi ya. Ya, nanti berikutnya tentang polisi. Nanti lompat-lompat gitu. Jadi dia lompat-lompat lincah dalam banyak lapangan. Jadi sesudah itu mau membandingkan Amerika dengan Indonesia. Jadi kan Amerika ulang tahun 250 nih gitu ya. Indonesia ke 81. Tapi kok saya udah lama melihat persamaan banyak paralel antara Indonesia dan itu. Misalnya Prabowo mirip Trump gak sih? Gitu. Dikit. Gemukan
bukan yang mana, pendekan ya, pendekan jadi kelihatan lebih gemuk gitu. Itu misalnya jadi kayak gitu. Jadi ini juga mau menunjukkan saya sama sekali nggak menolak. Saya waktu itu ada mahasiswa dari Jerman ya yang mau wawancara saya untuk seminar. Dia bikin seminar gitu. Terus salah satu pertanyaan dia itu kan Anda itu kurang nyaman ya dengan itu di label atau kotak feminis itu. Iya, tapi pada saat yang sama selalu memperjuangkan isu feminis gitu. Jadi saya memang itu kayak semacam bukan kontradiksi, kalau menurut saya itu dinamika gitu. Dan menunjukkan bahwa feminis itu luas sekali gitu loh, jadi nggak ngomongin soal gender juga itu ada perspektif feminisnya gitu. Boleh nggak saya cerita ini awal mulanya kenapa? Bahwa sebenarnya saya jadi feminis itu umur 6 tahun. Karena apa? Karena mulai dari keluarga kan, umur 6 tahun pasti kan saya masih anak-anak gitu. Jadi waktu itu saya tuh anak tunggal sampai umur 5 tahun karena kakak saya meninggal umur 3 bulan. Terus udah gitu 2 adik saya meninggal umur 3 bulan juga. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak mati gitu. Dan nasibnya aja hidup kali gitu ya. Terus abis gitu umur 5 tahun orang tua saya ngangkat, sebenarnya ambil anak dari kampung gitu ya untuk nemenin saya. Tapi akhirnya waktu orang tua saya ditempatkan ke Inggris diangkat jadi anak. Terus jadi umur 5 tahun tiba-tiba punya kakak. Terus umur 6 tahun tiba-tiba saya punya adik. Saya benci banget dua-duanya. Soalnya saya kan putri sendiri gitu, tahu-tahu siapa nih pada muncul tiba-tiba melunjak gitu, sebel gitu. Terus terutama adik saya itu kan tahu dong di masyarakat kita ya, anak laki gitu ya gitu. Terus saya waktu adik saya lahir tuh, terus saya akan tunjukkan bahwa saya lebih baik daripada anak laki-laki kesayangan kalian gitu. Ternyata gampang banget gitu, soalnya saya lebih pintar daripada dia, lebih berbakat, lebih bukan ambisius ya, tapi lebih driven itu, lebih lebih bergairah, lebih punya keinginan untuk maju dan lebih galak juga gitu. Kalau misalnya ada anak laki di sekolah tuh ya ngegangguin saya giniin gitu, apa loh di depan kepala sekolah gitu. Enggak kok. Manjat pohon bang saya gitu kan, perempuan Islam nggak boleh manjat pohon ya gitu katanya. Kalau jatuh dari pohon itu nggak boleh dikubur, kata waktu saya di tempat penelitian saya dulu tuh begitu gitu. Jadi itu asal mulanya tuh saya jadi. Tapi gini ya, itu waktu itu saya jelas nggak tahu feminis, saya nggak ya sekarang saya bisa bilang saya jadi feminis umur 6 tahun, tapi saya nggak tahu gitu. Tapi buat saya itu adalah ketidakadilan gitu. Jadi bagi saya jadi feminis itu adalah menjadi mengenai masalah kemanusiaan, mengenai keadilan. Jadi apapun, apakah itu dengan yang miskin atau difabel atau kelompok minoritas lain misalnya LGBT gitu. Saya menjadi sekutu LGBT udah 40 tahun gitu. Saya sepenuhnya straight, sepenuhnya normal gitu. Saya tahu karena ada juga sih yang naksir sama saya gitu, lesbian, tapi bikin saya gimana ya, rada rikuh juga. Saya ngebelain tapi nggak berarti gitu loh. Jadi itu masalah keadilan buat saya, keadilan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi itu awal mulanya yang menjadi dorongan pribadi ya gitu. Nah ini kita mau ngerayain ulang tahun Teh Julia, sebenarnya mau tahu proses kreatifnya kan. Tadi proses Teh Julia nyari asal usul lahirnya dia sebagai feminis ya, dan definisi dia sebagai feminis gitu. Nah sekarang kita mau balik ke sini Teh, asal usul dari karya-karya Teteh ini. Ini waktu pertama Kobam kenalan sama Teh Julia sebenarnya buku ini ya. Ini saya ingat saya kenal sama Teh Julia itu di rumah Sitor Situmorang. Waktu itu Teh Julia itu bikin buku ya,
Sex Power and Nation ya di Richard O. Pernah ada yang tahu Richard O ya? Dia punya toko buku besar sekali, QB gitu ya. Saya tuh suka nongkrong sama si Thor, terus ngeliat Teh Julia dari jauh, oh itu yang terkenal. Gitu. Belum terkenal lah waktu itu. Nah, Sebenarnya udah dari umur 17 tahun ya udah terkenal. Nah, jadi maksudnya terkenal kenapa? Karena saya baca di kampus ini udah jadi bacaan wajib gitu. Buku ini belum terbit tapi dia udah beredar gitu, kayak ada buku Pram beredar sebagai buku wajib gitu ya di fotokopi di bawah apa banyak ke model kayak gitulah di tahun 90-an waktu saya awal masuk kuliah. Nah, salah satu buku yang harus dibaca dari 100 buku untuk memahami sejarah Indonesia ya buku State Ibuism ini. Waktu itu masih kayak diktat gitu loh Teh. Iya, belum. Ya kurang ajar banget ya. Iya. Saya mikir kayak diktat gitu, tapi toko ini jadi bacaan wajib ya. Jadi ada 100 daftar itu. itu 20 tahun saya nggak dapat apa-apa dari beredar di fotokopian. Nah, jadi yang saya kaget adalah ini katanya cara untuk memahami Orde Baru gitu. Apa hubungan Orde Baru, kekuasaan itu dengan ibuisme gitu tuh jadi pertanyaan. Nah, itu yang sebenarnya buat saya menarik ya. Mungkin Teteh bisa cerita ya. Orang sering salah kaprah gitu, salah memahami ya. Betul. Membaca state ibuism ini sebagai ibuisme negara ini sebagai masalah perempuan gitu. Itu menurut saya mengerdilkan sebenarnya, mengecilkan gitu loh, dan mempersempit ruang jelajahnya Teh Julia gitu. Kalau saya baca ya waktu saya masih mahasiswa gitu ya. Mungkin Teh Julia bisa jelasin Teh. Nah, tapi betul sekali sih Zal, itu yang pendapat kamu itu gitu, karena saya dari awal itu ini adalah masalah hubungan negara dan masyarakat. Perempuan itu 50% dari itu. Jadi kebetulan aja kelaminnya perempuan, gendernya perempuan gitu loh. Tapi kan seperti kata Simone de Beauvoir itu perempuan itu the second sex. Ya gitu. Jadi ini selalu diposisikan sebagai sekunder gitu. Padahal tanpa perempuan gimana? Apa jadinya masyarakat itu? Kita semua nggak ada. Kita semua dilahirkan oleh perempuan, itu udah pasti, nggak mungkin kan dilahirkan sama laki-laki, itu nggak mungkin gitu, kecuali kalau transgender yang tadinya perempuan jadi laki-laki tapi masih punya rahim, itu ada tuh jadi laki-laki kayak laki-laki hamil, tapi itu dia tetap kan dia punya rahim, itu berarti dia perempuan kayak gitu. Jadi nah buat saya tuh awal mulanya itu saya konsep inti atau konsep dasarnya ini adalah tentang hubungan negara dan masyarakat. Saya dibesarkan di zaman Orde Baru. Orde Baru itu dari 66 sampai 98 ceritanya, sebenarnya sampai sekarang. Terus jadi umur tahun 66 sih saya baru 12, jadi belum ngerti. Tapi kan kemudian saya belajar tentang sejarah Indonesia, politik Indonesia gitu, dan itu konsep. Tapi memang ada ya itu. Jadi awal mulanya itu adalah melihat bagaimana ya, karena itu ya bagaimana negara itu selalu mendefinisikan perempuan tuh kayak gimana gitu. Kayak misalnya negara di Jerman, negara fasis waktu zaman fasisme itu ya. Itu ada istilah Kinderküche, anak, dapur, dan gereja, kayak gitu. Kalau di Jawa dapur, sumur, kasur. Itu kan kayak jadi mirip-mirip toh gitu kan. Cuman kalau sama fasis ya. Sama-sama fasis sebenarnya sih gitu kan. Kalau tahu ya di Jerman ada sumur apa enggak, tapi pokoknya gitulah, pokoknya intinya kayak gitu. Gitu terus nah ini tuh konsep pendefinisian perempuan itu dipakai untuk menguasai masyarakat gitu, termasuk laki-laki juga gitu. Dan itu kan waktu itu kan zaman Orde Baru itu kan dulu kan ada PKK ya. PKK tuh udah ada aja dari dulu, tapi itu PKK itu lebih untuk ngajarin itu, nggak ada unsur politiknya, untuk ngajarin perempuan bagaimana lebih mengelola rumah tangga gitu, manage rumah tangga gitu. Nah waktu setelah Orde Baru itu ada unsur politiknya gitu, jadi ada
ada nomor 1 itu P4 gitu, gitu tahu nggak gitu. Terus udah gitu Dharma Wanita itu menjadi fungsional gitu ya, yang jadi posisi perempuan itu sesuai dengan posisi suaminya gitu, gitu kayak gitu. Nah terus udah gitu kan Dharma Wanita itu menjadi alat voting, alat pengumpulan suara juga gitu. Kalau misalnya si istri itu tidak membantu untuk vote getting untuk Golkar, itu bisa suaminya terpengaruh gitu. Dia bisa saling itu gitu, saling mempengaruhi gitu. Jadi itu tuh, nah itu di lingkungan pegawai negerinya sendiri gitu ya, antara suami dan istri, antara Korpri dan Dharma Wanita itu. Dan Dharma Wanita dulu tuh pakai pemilihan kan, ibu saya kan Dharma Wanita gitu loh. Itu tuh lebih kayak interest group gitu. Jadi kalau Departemen Dalam Negeri sama Departemen Dalam Luar Negeri atau Departemen Pertanian, PDANKA, lain-lain kepentingannya gitu. Seperti itu. Dan ibu saya tuh waktu itu saya ingat pernah belajar montir gitu ya. Segala, jadi hal-hal yang itu. Jadi sifatnya tuh berubah total waktu zaman Orde Baru itu gitu loh. Kayak gitu. Dan waktu saya melakukan penelitian tuh ya ampun, itu pada ketakutan, kelihatan tuh ibu-ibu Dharma Wanitanya tuh pada ketakutan gitu. Terus udah gitu dampaknya ke desa. Jangan lupa Indonesia itu adalah rakyatnya ya, bukan elit. Terus udah gitu kan saya bikin penelitiannya ke desa. Saya pergi ke karena saya orang Sunda, saya pilih daerah Sunda kan bisa ngomong bahasa Sunda gitu. Saya bangga loh ngomong bahasa Sunda. Soalnya saya kan dibesarkan di luar negeri. Saudara saya yang dibesarkan di Jakarta nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Karena ibu saya itu punya aturan gini, kalau di meja makan itu makan malam itu harus ngomong bahasa Sunda. Jadi kalau kita mau jawab pakai bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa apapun, bahasa Hongaria gitu kan, dulu kan tinggal di satu negeri itu, dijawabnya bahasa Sunda gitu. Itu jasa ibu saya terus terang gitu. Tapi kalau saya disuruh bikin pidato bahasa Sunda enggak sih gitu, mungkin cuman pembukaannya aja gitu. Jadi itu sebetulnya. Jadi dan waktu ke desa itu cocok nggak sih itu program PKK yang digodok di itu, yang ini pertamanya adalah P4, cocok nggak sih sama kebutuhan rakyat di desa itu gitu loh. Waktu saya ke sana gitu ya, terus itu Pak Lurahnya kan nanya, oh bikin kegiatan apa gitu. Ya, saya juga apa ya gitu kan. Masak gitu, oke masak, bikin panekuk gitu. Nah telur aja mahal gitu kan gitu. Terus udah gitu ada satu ibu-ibu yang jongkok di depan papan tulis, kan resepnya ditaruh di papan tulis gitu. Jongkok gitu, terus ibu kunaon tegaduh pena, nggak punya pena gitu. Terus udah gitu dia diam, ternyata dia buta huruf. Oh my God. Ini kayaknya nggak cocok banget deh pelajaran ini gitu loh. Terus saya ikut sama ibu-ibu yang jadi penyadap karet atau yang jadi ngarompes babat rumput gitu. Itu perempuan-perempuan yang kecil-kecil yang segininya saya memang tinggi ya buat juga untuk generasi saya gitu. Kuat banget, saya udah terengah-engah gitu. Mereka padahal makannya cuman nasi sama sambal gitu, sama pete selong, tahu nggak? Ya pete yang itu tuh kecil gitu kayak gitu. Tapi mereka juga matinya muda gitu loh. Sih gitu. Jadi apa cepet dihabisin gitunya, apa baterainya itu dipolin gitu. Ngangkut itu apa namanya, karet yang slab kayak lembaran karet yang udah itu tuh dipanggul gitu, masya Allah gitu. Gue juga kagak kuat sih gitu ya gitu. Jadi mereka ya betul-betul diforsir gitu ya. Tapi kayak kalau diforsir, segala sesuatu yang diforsir pasti cepet ininya gitu. Jadi nggak cocok. Jadi itu semua tuh alat kontrol gitu. Jadi biasa itu kayak ini negara aja. Kayak kalau
BMG kalau sekarang say gitu, kalau kan proyek-proyek yang diinin oleh kepentingan negara tapi sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu. Jadi ini dasar itu berpengaruh konsep dharma state ibuisme itu istilah yang saya temukan itu berpengaruh pada seluruh pengontrolan seluruh rakyat Indonesia gitu. Makanya sampai sekarang itu ini sekarang Orde Baru ceritanya udah lewat, tapi waktu zaman Orde baru-baru ya. Orde baru-baru gitu kan reformasi ada mendingan gitu, agak gimana gitu kan muncul organisasi perempuan aktivis yang benar-benar kritis. Nanti mungkin kita bisa ngomong soal itu ya, soal organisasi perempuan gitu, feminisme Indonesia gitu, kayak gitu ya. Itu dulu deh. Panjangan. Ya memang ini menarik kalau buat kayak saya sendiri yang belajar sejarah gitu atau belajar politik gitu ya. Apa yang dikerjakan oleh Teh Julia itu sebenarnya menggambarkan dengan lebih gamblang ya yang selama ini orang tuh terka-terka, misalnya kayak Marsilam Simanjuntak dengan konsep negara integralistik gitu kan. Jadi tentang konsep kekeluargaan dalam dalam kebangsaan gitu, dalam kenegaraan, dalam state gitu. Nah, buku ini kan menjelaskan tentang keluarga panutan itu. Jadi bapak yang di depan yang sebenarnya mengatur semuanya gitu. Jadi kayak tadi Teh Julia ngomong walaupun terbalik ya, BGM atau BMG atau whatever BMKG tadi saya hampir salah dengar BMKG dengar. Sebenarnya PKK itu program yang dibuat mirip dengan yang sekarang, cara state itu untuk ngatur sebenarnya untuk apa sih, untuk gimana punya alat kontrol gitu ya sampai ke bawah, dan dulu PKK sekarang MBG gitu misal, mungkin nanti ada Kopdes kayak gitu, tapi sebenarnya nggak ada kaitannya sama hidup itu ya masyarakat. Betul sama nah ini yang buat saya menjadi klasik ya, karena buku ini menariknya. Buku ini kalau dalam studi sejarah tuh buku ini kan cuma tesis MA ya, MSc ini kayak karyanya Pak Sumar Said Murtono sebenarnya ya, yang negara dan usaha bina negara di Jawa, kelasnya kayak gitulah. Jadi dipakai bahkan sama orang-orang yang studi S3, postdoc kayak begitu ya. Itu jadi rujukan gitu. Atau mungkin satu lagi kayak Ibu Savitri Serer gitu ya, tentang keselarasan dan kejanggalan cara kita memahami tentang asal usul nasionalisme dari priai-priai Jawa gitu. Jadi satu orang laki-laki, dua orang perempuan yang bikin karya MA yang jadi klasik dalam 100 buku yang nggak usah lah PhD gitu. Karena orang pakai PhD tapi nggak, nanti karyanya ditaruh aja di rak gitu terus ngumpulin debu gitu. ya buku ini sebenarnya buat saya nih menggambarkan sosok pertama paling utuh tentang Teh Julia ya, buku Ibuisme Negara, karena itu menggambarkan cara dia menarasikan. Menurut saya dia punya bakat sebagai seorang pencerita begitu ya di Ibuisme Negara. Teh Julia juga ini sebenarnya punya pengalaman. Dia ini belajar bahasa Indonesia agak telat ya Teh. Mungkin bisa cerita ya, tapi ya jadi kan saya kan dibesarkan di luar negeri kan, itu jadi saya tuh bahasa pertama saya untuk sekolah tuh bahasa Inggris gitu. Jadi terus sudah gitu dari umur dari SD sampai high school itu di luar gitu. Jadi saya biasa berpikir dan berbicara dalam bahasa Inggris lah, bahasa utama saya gitu. Nah waktu pulang ke Indonesia juga diketawain bahasa Indonesianya, gitu kayak gitu sih. Terus akhirnya itu lucu juga waktu saya baca esai saya yang Iwan Simatupang itu, emang cara menulisnya itu kayak bahasa Inggris yang diterjemahin gitu loh, kayak gitu. Terus sudah kita tahu Lela Hudori ya. Lela Hudori itu teman saya gitu, dia lebih muda daripada saya sih. Terus sudah gitu kita waktu itu dekat gitu. Julia, you know when you write in Indonesian itu it's like a translation. Jadi sialan. Terus sudah gitu saya sebenarnya kesal ya, tapi
Itu kan kritik membangun sebetulnya gitu. Nah, saya mendapat kesempatan, nggak disengaja, untuk memperbaiki bahasa Indonesia saya, yaitu waktu saya harus menerjemahkan atau mengedit terjemahan orang lain dari karya-karya saya. Kan sebagian diterjemahin orang lain, sebagian saya terjemahkan sendiri. Tiap kali tuh, Zal, ini gimana Zal? Gitu. Kalau nggak Rizal gitu, saya KBBI gitu. Sekarang ini saya jadi ini banget gitu, kerjanya ngoreksi bahasa Indonesia orang gitu, kayak orang merubah. Apaan tuh merubah itu binatang yang buntutnya itu gitu. Itu paling alergi saya bilang, kalau orang bilang merubah gitu, apaan sih gitu. Atau menghimbau gitu. Ini kolam renang saya di apartemen saya itu kan menghimbau, saya pengen bawa itu kayak stiker gitu atau apa ditempelin gitu. Itu atau dipisah. Itu tahu nggak, WhatsApp tuh yang bikin ngaco itu. Kalau WhatsApp pilihan kan ada ini pilihan bisa milih gitu ya, mereka bantu kan gitu. Kita kadang jadi bodoh gitu ya dengan nggak, sebenarnya AI itu bikin pinter tapi bikin bodoh juga gitu, bikin malas gitu. Itu pilihannya itu dipisah gitu. Dan saya itu karena itu, kalau bahasa Inggrisnya itu occupational hazard ya. Jadi karena saya penulis dan saya juga editor dan saya juga penerjemah gitu. Jadi kalau lihat itu kayaknya gitu, risih banget gitu. Kayak buku yang diceritain sama itu Rizal tadi, buku Carrie Lang ya, yang bahasa Indonesianya adalah Rumah dengan Pintu Biru gitu ya. Dia anaknya Karmel Budiarjo adalah perempuan Yahudi Inggris ya, yang menikah dengan orang Indonesia namanya Suwondo Budiarjo, ketemunya di Praha gitu. Itu kan kenapa enggak ya gitu, itu asam di gunung, garam di lautan, terus akhirnya ya kayak begitu tuh kira-kira. Jadi belanganya itu adalah Praha gitu. Terus si anaknya itu yang pertama namanya Tari gitu ya, dia bikin judul bahasa, memang buku asli, judul asli bukunya itu adalah Rumah dengan Pintu Biru gitu, The House with a Blue Door. Ini di Indonesia kan jadi Rumah dengan Pintu, tapi terbitan bahasa Inggrisnya tuh My Neighbor the Dictator gitu ya, karena buat orang pembaca itu kan, pembaca barat, pembaca asing itu lebih menarik. Dan mirip bukunya Cindy Adams dari Bung Karno kan, dia My Friend the Dictator gitu, yang pernah diubah juga jadi my friend, pokoknya nggak pakai dictator lah gitu. Gitu, nggak pakai dictator kayak gitu. Jadi itu Roy, teman saya di Australia, dia cari bukunya Cindy Adams, My Friend the Dictator, yang keluar bukunya Tari gitu. Nah itu bahasa Indonesia itu jelek, menurut saya jelek gitu, pokoknya saya sakit bacanya tuh, oh my god please don't gitu. Tapi orang lain enggak, itu mungkin karena kepekaan bahasa saya ya, itu lebih baik. Terus kemudian saya mengerjakan terjemahan itu, suka mengerjakan terjemahan. Terus beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menerjemahkan skripsi PhD tesisnya Yanti Muhtar almarhum. Dia meninggal sebelum selesai sebetulnya tesisnya itu. Terus udah gitu buku itu oke lah gitu, tapi namanya tesis belum selesai kan nggak bisa baik-baik amat gitu. Kalau misalnya dia bisa menyelesaikan, itu akan lebih bagus tentunya. Terus udah gitu yang saya paling suka dipuji terjemahan saya gitu. Oh, bahasa Indonesianya itu nanti belum datang tuh dari kapal itu ya. Ya tadi dia mau datang hari ini, Misiah itu dia mau datang juga. Dia, aduh bajunya bagus banget bahasa Indonesianya gitu. Oh my god, saya senangnya luar biasa, karena kalau dipuji bahasa Inggris bagus tentu biasa, dari kecil juga udah tahu nggak, tapi dipuji bahasa Indonesia, oh my god, bangganya luar biasa. Dan saya kira kita harus bangga gitu. Jadi buat saya gitu, untuk kemampuan berbahasa itu adalah kekayaan. Jadi saya senang sekali saya bisa bahasa, yang paling lancar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Saya bisa juga bahasa Itali, Perancis sama Jerman dikit-dikit kayak gitu. Bahasa Belanda ngerti. Itu mempengaruhi otak kita loh. Bikin kita lebih pinter gitu loh. Gitu. Dan sekarang kalau cucu saya belajar Mandarin gitu. Dia setengah mati itu gitu. Dan orang tuanya bilang, "We can't help him."
kita nggak bisa bantu karena dia nggak belajar gitu. Tapi saya pikir Amar terus gitu, nanti itu kan dunia, nanti Cina yang itu super powernya, itu kan Amerika tuh Cina sekarang yang itu gitu kayak gitu. Jadi itu soal bahasa. Okay. Ya, ini menurut soal bahasa, ini buku pertama terbit dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Betul, yang Sex Power Nation Sex Power itu. Nation itu diterbitkan sama QB. Tapi ini sebenarnya metafor ya. Ini bisa dibilang mayoritas sebenarnya paper ya Teh ya. Beberapa konferensi, tapi ada essay, ada makalah, ada kolom. Iya, dan terutama di jurnal Prisma ini ada beberapa, ada 4 atau ada 5 dari. Oh, kayaknya perlu ngomong soal Prisma. Iya, jurnal Prisma. Salah satu yang juga membuat Teh Julia itu fenomenal itu sebenarnya pernah menjadi editor tamu iya. di Prisma untuk nomor seks dan apa ya. Yang pertama bukan soal seks, soal perempuan. Jadi tahun 81, saya waktu itu umurnya 27, saya baru dikeluarin dari LSM, Yayasan Indonesia Sejahtera, itu yang ngurusi pembangunan masyarakat itu, karena mereka suka bilang dalam programnya itu adalah bottom up, tapi di dalam organisasinya nggak bottom up gitu. Saya bilang, saya baru pulang dari luar negeri gitu kan, ya lu konsisten dong gitu kan. Terus sekarang saya selalu ngeritik itu cara mereka memanage itu ya, politik di dalam organisasi internal gitu. Akhirnya saya dikeluarin kan, dianggap pemberontak. Emang saya pemberontak gitu. Terus udah gitu di tahu-tahu Daniel Dakedena waktu itu itu Pemret Prisma waktu itu, dia minta saya, Julia mau jadi ini, dia minta saya jadi editor tamu untuk satu isu tentang perempuan gitu. Saya sebenarnya saya nggak tahu apa-apa tentang perempuan Indonesia gitu kan, saya kan di luar negeri gitu, tapi saya terima aja deh gitu ya. Terus sudah kan saya bisa belajar nih, ini kesempatan. Jadi saya tuh rada modal nekat juga gitu. Bukan modal nekat, tapi gini ya, menurut saya kalau kita ingin belajar sesuatu, just do it gitu. Bukan iklan Nike loh itu. Bukan cuma iklan Nike, maksudnya itu filsafat hidup juga gitu. Just do it gitu. Kalau nggak bisa masak, ya just do it. Akhirnya lama-lama bisa. Saya udah bisa masak dari sejak saya kebetulan saya senang masak juga gitu. Itu yang dianggap kontradiktif jadi feminis. Kok bisa masak? Ya feminis kan mesti makan juga gitu. Nah apa sih? Terus udah gitu, pernah satu lagi, ini bukan urusan masak. Saya waktu itu ada acara ulang tahunnya Ponke Prinsen gitu. Ponke Prinsen adalah orang Belanda, sebenarnya dia tentara Belanda gitu, yang akhirnya membelot ke Indonesia gitu. Jadi dia disebut, saya pernah nulis tentang dia itu hero or traitor gitu. Jadi pahlawan atau pengkhianat gitu. Waktu itu saya temen sama dubes Belanda, saya bilang sama dia, maaf ya saya mau nulis kolom yang anti Belanda gitu. Ya iya nggak apa-apa, saya maklum gitu. Nah waktu itu saya datang ke ulang tahunnya Prince gitu, terus udah gitu saya ada urusan ke rumah gitu, terus waktu itu ada orang yang saya baru kenal gitu, perempuan. Saya mau pulang nih, saya bilang anak saya itu, mbak punya anak gitu. Kok feminis punya anak sih? Aduh, kemana? Ampun deh, waktu itu saya kan masih langsing dulu gitu ya, pakai ini rok mininya sampai ke sini gitu, balapan sama rambut sama ini balapan gitu. Itu yang foto sama Ali Sadikin juga begitu tuh. Foto yang ada, nggak tahu masih nanti saya kirim deh ke kamu gitu. Iya itu dia rambutnya panjang, rambut saya mungkin lebih panjang daripada ini gitu, terus tapi ininya segini gitu. Saya ingat ibu saya waktu itu, saya umur 30 gitu, saya umur 30-an, saya ke rumah gitu pakai rok span rok kesini. Kalau duduk kan naik gitu kan. Kamu tuh jangan suka pakai rok pendek kayak gitu. Oh mami, I wasn't planning to come here gitu, saya bilang gitu. Ya jangan dipakai kapan aja katanya gitu. Ya mami gitu. Ya kan kalau depan ibu kan iya aja, di belakangnya nanti urusan lain. Nah terus udah gitu urusan rambut.
umur 30 dia bilang tuh, kamu nggak terlalu tua untuk rambut diurai gitu. Ini sekarang udah 72 masih diurai juga gitu. Tahu kayak gitu-gitu. Jadi lucunya ibu saya gitu adalah perempuan dharma wanita gitu loh. Dan saya antitesisnya gitu loh. Bayangin nggak sih di rumah gitu kayak gimana gitu ketegangan yang ada gitu. Terus saya mami ngomel tentang papi, disakitin sama papi gitu. Saya bilang ya udah ceraiin aja. But I love him dan I'm not you gitu. Ya thank God you're not me gitu. Thank God I'm not you sebetulnya kayak gitu. Kayak gitu gitu. Jadi itu terus bapak saya juga shock gitu. Dia pikir mungkin dia kalau saya jadi call girl atau masih masuk ke dalam paradigma dia bahwa perempuan itu harus melayani laki-laki gitu. Ada anaknya jadi intelektual gitu. Itu buat dia shocking sekali gitu. Dan udah gitu dari sejak umur 17 itu dia jadi bapaknya Julia gitu. Bapaknya Julia sini gitu. Teman-temannya suka bilang begitu. Kayak gitu. Terus kalau kita diskusi dia suka bilang gini gitu. Ini menurut papi nubodo tea gitu. Saya kan jadi nggak enak ya diskusi aja nggak usah. Jadi kayak minder gitu ngadepin itu ini kayak anak kayak saya gitu. Kayak gitu. Jadi bisa bayangin nggak sih saya di keluarga saya gitu kayak dari planet lain gitu. Kemarin kalau oh iya ibu saya sama Neng Dara ke itu. Ayo silakan masuk. Masih ada nih Mas, 2. Ini misi ya yang saya bilang itu yang minta saya terjemahin karyanya Yanti itu yang dibilang terjemahannya bagus itu. Ini misi ya. Nah, ini suaminya Wahyu Susilo, ini tokoh migran. Teman saya juga dong. Ini tokoh migrasi. Migrasi, migran maksudnya. Sorry. Masih bagus nggak migran ya? Oh, make Indonesia great again itu migran kan? Kayak gitu. Kita bikin topik gitu, jangan maga aja dong migran gitu. Ya Teh Julia ini juga menarik ya aktivitasnya di saat reformasi ya. Karena Teh Julia itu terlibat aktivisme. Iya sebagai aktivis ya. Jadi ya dia penulis ya, dia aktivis ya. Jadi macam-macam lah. Dulu iya. mantan. Tiba-tiba itu dulu tahun 98 ada arus besar yang sangat terkenal ya di tahun 98 namanya Suara Ibu Peduli itu. Itu pengaruhnya besar sekali buat gerakan reformasi. Nah, Teh Julia itu termasuk anggota dewan pendiri atau apa tuh Teh? Ya. Iya, terus kemudian di koalisi perempuan juga Teh Julia. Koalisi perempuan belakangan. Ya. Tapi bisa cerita nggak Teh yang SIP ini Teh? Iya. Jadi waktu itu kan tahun 97 udah mulai krisis Krismon akhirnya jadi kristal gitu ya. Biasalah Indonesia kan senangnya itu singkatan kristal kayaknya bagus gitu ya. Padahal itu semi krisis total. Terus udah gitu kan harga kan naik tuh. Dolar jadi 4 kali dari 4. It's happening again now. Dari 4.000 jadi 16.000, bayangin gitu. Padahal kan kita banyak bahan-bahan kebutuhan pokok gitu yang datang dari Amerika, dari pakai dolar gitu ya, gitu. Jadi padahal juga kacang kedelai gitu kan bahan dasar tempe. Jadi kalau dibilangin kita bangsa tempe itu mahal itu tempe itu kalau dibeli dengan dolar gitu loh. Lagi pula saya makanan sehari-hari tempe gitu. Tempe itu bikin bagus ya, sehat gitu sebenarnya sih. Kayak gitu. Terus waktu itu tokoh-tokohnya itu adalah itu sebenarnya terinspirasi oleh perempuan di Plaza de Mayo gitu yang di Meksiko ya kalau saya yang melakukan protes gitu. Inspirasinya dari situ tuh. Terus akhirnya itu beberapa itu Nuriman Subono, dia sosiolog di UI ya, dia juga jurnal perempuan juga gitu, dia punya ide itu. Terus
Akhirnya pendirinya itu adalah Gadis Arifia, Carlina Leksono, Sueli. Ya, dulu masih menikah sama aja. Terus ada beberapa lainnya gitu. Terus sudah gitu Tuti Herati ya. Terus saya waktu itu jadi jubirnya gitu karena saya bekerja di media gitu ya. Begitu ya udah kita bikin, aduh itu terus sebenarnya takut banget ya soalnya waktu itu kan ada larangan untuk berdemo gitu. Dan kita justru melakukan pada siaga satu. Iya, jadi itu ini itu tuh risikonya besar. Itu waktu itu tapi kita bikin rencana. Terus saya ingat sekali tuh waktu kita rapat, namanya apa nih gitu. Itu di papan tulis kita ini akhirnya singkat kata jadi Suara Ibu Peduli. Dan kita sengaja pakai ibu gitu karena ibu adalah sesuatu yang kan ibu negara, ibu tuh pokoknya adalah sentral di dalam budaya Indonesia gitu. Ya dalam semua budaya sebenarnya, tapi ibu gitu, konsep ibu itu. Jadi Suara Ibu Peduli gitu, dan singkatannya juga bagus, SIP gitu ya. Gitu. Terus akhirnya hari itu kita demo di HI, kita udah ketakutan udah. Kita keliling itu waktu pergi tuh sebelum kita jalan gitu, kita kayak nenek sihir gitu, kelilingnya pegangan tangan gitu, terus kita doa. Kita berbuat ini untuk kebaikan orang banyak gitu, dan ya minta perlindungan Tuhan lah, apalah whatever. Nah anak saya gitu, dia tanya, "Mah, do you have to?" gitu. Nah lo jawabnya gimana gitu kan, karena saya pikir saya agak tertegun juga. No, I don't have to, but I want to. Dalam hatinya dia pikir, mama nih gimana sih berjuang untuk hak asasi manusia, demokrasi, nanti Adit gimana kalau mama apa-apain sama polisi militer gitu. He didn't say it, dia nggak bilang sih, cuman itu salah satu trauma dia, dan itu salah satu yang bikin dia marah sama saya gitu. Untuk waktu banyak sih yang alasan yang bikin dia marah sama saya, dan saya bisa paham itu. Tapi itu jadi kita pergi itu. Nah saya malam sebelumnya itu kan udah bikin press release gitu dalam bahasa Inggris juga, dan banyak wartawan asing kan di hotel itu di dekat itu ini convention center itu di hotel Hilton ya gitu. Nah saya kan banyak teman wartawan gitu, terus saya diselundupin gitu, dikasih press card palsu gitu. Terus bagi-bagi press release saya gitu. Jadi besok paginya tuh waktu kita demo itu wartawan tuh udah ngumpul terus udah gitu ada kan polisi militer itu mulai bergerak juga gitu kan. Terus udah gitu ada salah satu teman saya wartawati Australia bilang, go to Julia. Jadi mereka semua bikin kayak tembok di depan saya gitu ya. Itu saya di depan saya tuh wartawan semua, terus dengan microphone, dengan kamera, dengan apa gitu. Jadi saya terlindungi gitu. Yang lain ditangkap, ada 3 yang ditangkap, Carlina sama Gadis sama ya itu kayak gitu. Mereka itu ceritanya itu juga seru banget gitu. Jadi mereka ditahan gitu, saya broadcasting ke seluruh dunia gitu. Kayak gitu. Itu capeknya luar biasa hari-hari itu gitu, karena kami mendapat simpati yang besar sekali dari seluruh dunia sebetulnya. Itu jadi berita dunia, bukan hanya berita Indonesia ya kayak gitu. Nah Teh mau tanya Teh, setelah susahnya kayak gitu kan ada kesenangan ya. Saya ingat tuh Teteh ngeluarin 2 buku tuh, besar sekali bukunya ya. Oh, judulnya Almanak Almanak Parpol Indonesia itu. Kayaknya satu lagi apa itu ya? Panduan Parlemen Indonesia. Jadi waktu itu kita kayak ketemu lah, wah akhirnya kita ketemu nih demokrasi. Nah setelah berasa begitu melihat hari ini bagaimana Teh? Ya itu dia. Jadi waktu itu gitu ya. Waktu itu kan tahun 98 tuh ada harapan, secerca harapannya untuk bahwa akhirnya kita ini kan akan demokrasi ada di ambang kita gitu. Terus
Waktu itu kebetulan saya kebetulan lagi ke Asia Foundation terus melihat brosur kalau nggak salah dari Vietnam itu berisi profil dari partai-partai di sana di Vietnam. Terus muncul ide kan waktu itu kan ada sekitar 200 parpol yang muncul gitu. Dan biar gimana kan latar belakang saya ilmu politik ya. Terus saya pikir bisa bikin nih buat Indonesia gitu. Terus ya udah saya bikin waktu itu saya dengan anak saya waktu itu udah pulang dari Australia selesai sekolahnya ya. Terus dapat didukung oleh kayaknya semua orang melakukan governance. Tahu nggak saya dapat seed money dana awal tuh dari mana? Dari Walhi, Amy Hafield itu. Jadi semua waktu itu orang bergerak dalam bidang governance. Terus akhirnya dapat dana dari UNDP, dari mana-mana saya lupa lagi. Kayak gitu. Jadi jadilah itu buku Almanak Parpol Indonesia berisi profil 141 partai yang sudah diverifikasi oleh Departemen Kehakiman dan sorry yang ada yang diverifikasi itu 40 apa 70 apa saya lupa deh kayaknya naruh buku itu parpol sama ini sih gitu. Itu tahu nggak itu jadinya dalam waktu 3,5 bulan. Wah, saya harus dipanggil Dayang Sumbi. saya juga kalau rapat gitu, all these people are here because of me. Gitu. Ini Sinting, what are you doing gitu. Karena kadang ada pikiran seperti itu. Tapi jadi itu nggak ada yang seperti itu. Itu tadinya saya pikir udah 3,5 udah cukup lah itu. Terus udah gitu anak saya yang bikin diformalkan jadi lembaga gitu. Ya kalau mau itu tanggung kan kalau nggak diterusin gitu ya. Saya ini kan sebenarnya gelandangan sebetulnya gitu, alias free spirit gitu, nggak mau terikat lembaga gitu. Terus jadi waktu anak saya bilang gitu, aduh saya benar-benar krisis eksistensial gitu. Saya kayak cacing kepanasan selama sebulan gitu. Akhirnya saya terus ya udah bikin yayasan API Almanak Parpol Indonesia gitu. Terus yang buku berikutnya adalah Panduan Parlemen Indonesia karena itu kan dari parlemen kan itu konsekuensi logisnya gitu. Itu lebih sulit itu setahun ngerjainnya gitu. Dan 1.500 halaman gitu. Kan 700 anggota parlemen ya, dan itu nggak bisa diganti gitu, nggak bisa diganti kan. Kalau waktu bikin profil parpol itu bisa pokoknya salah satu ketua gitu bisa ganti-ganti. Tapi kalau anggota parlemen ya dia gitu, nggak bisa digantiin gitu. Dan mereka punya itu kalau kita mengajukan pertanyaan itu, ini melanggar privasi. Lu gimana sih? Lu tahu nggak sih apa artinya jadi anggota parlemen gitu? Itu yang mewakilin rakyat, tahu nggak gitu, nggak ada privasi kayak selebriti itu nggak mesti gitu. Dan itu luar biasa gitu itunya tuh sampai ke pelosok-pelosok. Dan saya waktu itu terus terang yang researcher yang qualified cuman saya gitu. Terus yang lain anak saya jadi manager, terus yang lain tuh rekrut dari mana. Itu orang-orangnya ada yang jadi orang-orang yang besar loh, kayak misalnya salah satunya itu yang jadi ketua Komnas HAM siapa sekarang pernah di jurnal perempuan siapa? Atnika ya. Atnika pernah jadi peneliti saya loh. Saya sering kemana ketemu dulu Mbak Julia, saya dulu meneliti Mbak Julia di API gitu ya. Oh ya, gitu. Dalam hati gue gak kenal lu gitu. Maksudnya itu karena saya nggak langsung ngurusin dia gitu tau. Tuh. Itu ya, itu lucu banget gitu. Dan saya bikin itunya tuh dalam itunya ada jumlah istri kan dan jumlah suami. Si fair dong gitu kan. Kayak gitu. Terus bikin waktu itu juga bikin sejarah parlemen yang terlengkap yang pernah ada. Dan Dubes Inggris bilang, Julia ini buku kamu yang kamu bikin lebih bagus dari buku yang di parlemen Inggris. Wow, itu pujian banget kan dari Inggris kan udah lama sekali gitu itu parlemennya kayak gitu.
Jadi sekarang ini jadi saya udah terus terang itu akhirnya ternyata itu direktur keuangan saya itu nggak beres lah gitu ya. Terus akhirnya singkat kata itu saya harus bubarin gitu. Karena yang tanggung jawab, padahal saya udah pakai uang saya sendiri loh gitu. Karena USAID itu cuman mau ngasih setengah tahun gitu ya, nggak mungkin lah bikin buku itu. Jadi saya talangin dulu gitu pakai uang keluarga gitu, tau nggak. Jadi bikin waktu itu double bookkeeping untuk supaya bisa ngembaliin itu, bukan untuk korupsi, justru mungkin saya kehilangan uang dari waktu itu, tapi ya mana ya. Terus dan itu berpengaruh pada hubungan saya dengan anak saya juga, terus terang. Jadi kegiatan aktivisme saya itu sangat berdampak pada hubungan saya dengan anak. Saya pikir dia marah gitu sama saya gitu, karena kayaknya kok mama merhatiin gitu dunia luar gitu, dia merasa kalah gitu. Jadi dia nggak punya saudara, tapi dia saingannya lebih berat lagi kalau harus bersaing sama masyarakat luas gitu, kayak gitu. Jadi dia juga sempat inilah dia marah lah sama saya. Nah sekarang saya itu ya sekarang akhirnya jadinya begini ya. Gitu saya Cara merasa jawabnya mencerminkan keputusasaan. jadi saya 6 bulan itu sempat nggak nulis sama sekali. Itu salah satu sebabnya itu adalah karena saya pindah rumah dari rumah yang saya tempati 34 tahun ke yang 440 meter persegi ke apartemen yang sepertiga gitu. Yang bayangin tuh kayak apa gitu ya. Bukan bedol deso lagi itu, betul-betul luar biasa gitu. Itu revolusi banget gitu. Jadi saya itu capeknya luar biasa. Dan kalau mindahin barang ke apartemen itu nggak bisa, barangnya dibawa terus udah ditaruh di halaman. Di halaman mana? Di garasi mana? Nggak ada. Kayak gitu. Jadi saya membantu saya pakai itu Kijang Innova itu. Pokoknya jadi kuli lah saya. Jadi benar-benar kuli angkut gitu. Itu jadi capek banget. Tapi yang bikin saya nggak mau nulis kayak udah males hidup gitu sebenarnya sih itu, karena situasi politik di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Biar buat apa gitu nulis juga nggak ada hasilnya, cuma bikinnya aja gitu. Kayak gitu. Seperti saya rasanya seperti semua yang saya bangun dengan darah, keringat dan air mata itu kayak runtuh kayak rumah kartu. Cuma digituin aja deh. Ya gimana nggak depresi ya. Tapi pada dasarnya saya itu bukan orang yang depresif gitu. Bahkan ada temen yang bilang bahwa saya orang yang paling semangat yang dia kenal. Jadi akhirnya sebulan yang lalu saya mulai bangkit lagi. Thank God gitu. Dan sekarang kalau udah bangkit lagi dia nggak bisa ditahan gitu. Itu yang lucu tuh, anak saya itu justru yang suka nahan-nahan. Mama kenapa sih begini? Nahan-nahan saya gitu. Tapi ya sekarang saya udah I'm back. Iya nih buku yang ketiga nih, buku apa ini, Julia's Jihad ini sebenarnya kumpulan tulisan pilihannya selama Teh Julia itu jadi kolumnis di Jakarta Post dan Tempo ya. Itu hampir setiap minggu ya Teh? 2 minggu sekali, tapi ada kalanya. Tapi bisa bayangin ya proses kreatifnya dan produktifnya gitu ya Teh Julia. Buat saya tuh jarang orang punya stamina gitu loh yang panjang. Ini kan maraton ya, nulis kolom tuh kayak maraton gitu. Dan bukan 100-200 lagi jumlah tulisannya gitu loh. Ini hanya pilihan. Tadi kita di dalam ngobrol bisanya bikin jilid 2, jilid 3 begitu katanya. Yang ini juga kumpulan tulisan sebenarnya dari tahun 1979. Kalau yang ini dari tahun 1979 sampai 2012. Kemudian yang saya tahu banget rutin, dia sebenarnya bukan hanya nulis dalam bahasa Inggris ya. Yang anehnya adalah dia tuh menggunakan kesempatan ini sekalian untuk belajar menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dia habis nulis bahasa Inggris, dia terjemahin sendiri tulisannya ini. Karena saya baca
kok sekarang sama bagusnya yang bahasa Inggris dengan yang bahasa Indonesia gitu ya, saya bingung. Jadi ini buku yang unik karena Julia tuh seperti Pak Ong ya, tadi saya mau cerita saya lupa. Belajar bahasa Indonesia terlambat. Kalau Ong tuh belajar bahasa Indonesia anak SMA baru belajar bahasa. Ketika dia SMA di Bandung gitu, dia belajar tuh karena dia anak apa ya, Belandis gitu loh. Panggilnya Sinyo Hans itu, Ong Hokam itu. Nah, Julia ini sama sebenarnya, orang yang terlambat belajar bahasa Indonesia, tapi itu pernah ada tulisan bagus menurut saya untuk mendefinisikan orang kayak Ong, kayak Julia gitu ya sebagai pembelajar yang cepat dari Subagio Sastrowardoyo. Bukannya ini ya, bukannya apa Dian Sastrowardoyo ya, Subagio Sastrowardoyo. Itu nulis buku bagus sekali judulnya Bakat Alam dan Intelektualisme. Nah, jadi saya pikir orang kayak begini kelebihannya dari kita mungkin satu menurut saya, selain kerja keras dia punya bakat alam. Jadi ya memang dia punya kecerdasan gitu katanya si Subagio yang dia bawa gitu sebagai bawaan sehingga bisa dengan cepat belajar bahasa Indonesia. Ya. Mimpi aja pakai bahasa Inggris. Iya, memang dia dipujikan lah maksudnya sebagai kolumnis Jakarta Post ya, penulis yang sangat baik lah. Tadi kan juga Teh Julia cerita bahwa banyak yang muji dia, bahasa Inggrisnya tulisannya bagus. Tapi bahasa Indonesia bagus. Nah, kalau Ong itu sebaliknya udah belajar bahasa Indonesia, ya dia bagus kalau lagi mabok, kalau nggak mabok ya nggak bagus gitu. Iya itu Pak Ong itu problemnya adalah dia belajar bahasa Indonesia, tapi kalau dia lagi mabok dia menulis akan bagus, tapi kalau lagi nggak mabok katanya tulisannya nggak bagus. Tapi Pak Ong tuh selalu tulisannya bagus pun akan nyusahin orang karena ditulis Ong itu ampun. Iya, karena kalau nulis itu kan itu nah itu loh mau tuh ngeditnya begini. Jadi kalau dia nulis kan dia lagi mabok nih, kan pakai mesin tik ya, kan marginnya habis nih kalau kita ngetik bunyi kan ting gitu ya, karena dia lagi mabok dia ngetik terus. Iya, jadi kalau dia ingat baru dia geser tuh. Jadi tiba-tiba ada hilang. Nah itu banyak cerita kayak Teh Julia nih cerita tuh kalau udah ngedit tulisan, oh iya itu yang seks dan apa yang di Prisma ya. Jadi Prisma itu Prisma yang pertama, yang pertama itu Prisma mengenai perempuan di persimpangan jalan gitu. Yang kedua Eva ya? Iya. Eva telat banget sih, nggak bisa lebih telat lagi. Teman baik saya Eva Kusuma Sundari, dia orang hebat. Terus tahun 91 saya diminta untuk menjadi itu saya yang mengusulkan untuk bikin edisi tentang seksualitas dan kekuasaan. Iya. Gitu. Nah, waktu itu kan topik baru tuh seksualitas gitu. Cowok-cowok pada teman-teman laki-laki saya ya sesama penulis atau wartawan atau bilang, oh kalau seks yang nggak bagus untuk diomongin, dikerjain aja. Dasar lo gitu. Oh pun deh. Tapi waktu mereka baca gitu kan, saya kan bikin konstruksi sosial seksualitas, jadi teori tentang seksualitas itu. Dan saya juga bikin penelitian yang sebetulnya merupakan perpanjangan dari Ibuisme Negara gitu, yaitu aspek seksual gitu dari kehidupan pegawai negeri itu, PP10 kan PP10 gitu ya. Perkawinan. Ya jadi kalau pegawai negeri itu mau kawin, cerai, kawin lagi, whatever gitu, itu harus minta izin atasan kan gitu kan. Tapi itu kan akhirnya tergantung hubungannya dengan atasannya gitu. Dan akhirnya itu dipolitisir juga gitu. Itu sebetulnya yang bikin bisa bayangin gak sih? Itu Butin Soeharto ya waktu itu ya, dia ngomong sama suaminya gitu. Gitu ini mungkin mereka chatting di tempat tidur gitu ya, bayangin aja gitu. Terus dia minta itu senjata pamungkas lah gitu, karena dia merasa bahwa banyak pegawai negeri yang kawin lagi gitu. Tapi akhirnya jadi bumerang buat perempuan itu. Nah saya nulis itu, jadi ada 2 tulisan saya di Prisma itu, yaitu konstruksi sosial seksualitas dan judulnya yang saya cariin, lupa gue judulnya.
apa namanya yang tentang kehidupan seksual pegawai negeri itu gitu. Bagaimana seks dan politik. Posisi birokratis. Oh, sex the bureaucratic position bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kan ada kalau dalam bahasa Inggris ada the missionary position, yaitu laki-laki di atas gitu, ya gitu. Ya udahlah, kita orang dewasa semua. Saya juga pernah bikin tulisan di ini di Julius Jihad itu tentang women on top and loving it gitu. Itu dimulai dengan awalnya saya buka dengan itu, oh di Hollywood sekarang itu pada banyak yang punya perempuan yang punya pasangan yang jauh lebih muda kayak Demi Moore, Cher itu sekarang itu dia umurnya 79 hampir 80, pacarnya 40 tahun lebih muda gitu. Tahu nggak gitu? Ya why not gitu kalau itu ya. Jadi itu saya ngasih contoh waktu itu kan udah lama ini tulisannya udah waktu itu ada Madonna, Demi Moore, terus siapa gitu yang punya pacar itu atau pasangan yang jauh lebih muda. Terus tapi bukan Hollywood aja loh, saya bilang itu. Ingat dong Nabi Muhammad. Sorry ya. Sama Presiden Soekarno gitu. Yang menjadikan Presiden Soekarno itu Bu Inggit. Saya fan banget sama Bu Inggit. Dan saya merasa sangat privilege sekali. Itu saya pernah tinggal di rumahnya Bu Inggit. Pernah wawancara dia gitu, ditugaskan oleh almarhum Aristides Katopo gitu. Terus saya ke wawancara Bu Inggit itu. Bu Inggit itu kan waktu menikah dengan Bung Karno itu 13 tahun itu lebih tua daripada Bung Karno kan gitu. Dan dia yang nyekolahin itu. Yang lucunya suaminya tuh mengamini gitu, silakan ambil istri saya. Ini suami baik atau suami apa gitu. Tapi anyway itu sejarah, created history gitu ya. Gitu. Mangga dicandak we. Mangga. Terus jadi itu kan Bung Karno itu kosan itu ya, in the kos di rumahnya Bu Inggit ini. Dan si suaminya Bu Inggit itu Pak Haji Sanusi itu sering bepergian gitu, jadi sering berdua gitu. Dan Bu Inggit masakin gitu kan gitu, terus udah ngeladenin gitu, lama-lama ngeladeninnya plus gitu tahu gitu. Terus akhirnya ya si suami itu cerita luar biasa, tapi suaminya tuh ngerelain aja gitu. Terus akhirnya nikah gitu. Nah setelah nikah juga itu Bu Inggit itu kan membiayai kuliahnya Bung Karno loh. Imagine dengan apa? Bikin jamu, bikin bedak dingin, kayak gitu-gitu untuk bikin mahasiswa ITB loh, muliahin mahasiswa ITB gitu. Yang akhirnya jadi presiden gitu. Gila nggak tuh? Itu jadi. Nah terus waktu itu kan tahun berapa ya saya diminta sama Aristides Katopo untuk wawancara Bu Inggit gitu. Terus saya wawancara itu saya merasa sangat privilege sekali gitu. Dan saya bilang gitu, saya wawancara dia bilang gitu, kan dia manggilnya Engkus, si Bung Karno dia manggilnya Engkus. Si Engkus mah tanya naon dah katanya gitu, nggak tahu apa dia. Jadi maksudnya diajarin seks apa segala macam itu kan dia. Jadi waktu sama istri yang pertama itu kan nggak pernah, itu perkawinan politik sama anaknya Utari itu anaknya Cokro Menito gitu. Itu kan cuma perkawinan politik aja. Jadi perkawinan pertama Bung Karno adalah dengan Bu Inggit gitu. Terus udah gitu terus Bu Inggit masih itu gimana rasanya waktu itu sakit hati? Ya jelema mah kudu nyeri hati atuh mun kalau manusia pasti sakit hati. Kalau enggak sih kayak gedebong pisang, kata gedebong jauh, kata bida gedebong pisang aja dialungkan ke sungai gitu, ditusuk-tusuk nggak apa-apa katanya. Kalau kita itu gedebong pisang gitu. Terus itu yang buat menarik sekali buat saya, itu passionnya tuh masih kerasa gitu. Dia umurnya 93 kalau nggak salah waktu itu, dan udah sulit pendengaran. Jadi saya tuh
wawancara dia agak sulit juga ya gitu karena dia sulit mendengar. Saya juga nah itu untungnya saya bisa bahasa Sunda karena dia ngomong bahasa Sunda terus gitu. Nggak bisa dong diajak ngomong bahasa Inggris. Terus gitu. Terus jadi sampai kakek nenek saya iri loh. Nah, kamu mah itu kan udah punya nenek itu baru tuh katanya Bu Inggit gitu. Sampai kakek nenek saya cemburu gitu. Kayak gitu. Jadi itu saya bercerita tentang women on top itu adalah itu gitu bahwa kalau tidak ada Siti Hadijah ya itu misalnya itu Nabi Muhammad waktu dapat ilham pertama waktu ini itu tuh dia tuh ketakutan, dia lari ke istrinya bilang istrinya menerima dan istrinya menjadi yang jadi muslim pertama gitu. Kalau istri bilang itu kamu imajinasi kamu aja, nggak ada Islam. Tahu nggak? Segitu pentingnya peran perempuan yang women on top itu gitu. Terus Bung Karno juga begitu. Nggak. Presiden Soekarno itu tidak akan seberhasil dia waktu zaman revolusi itu ya. Waktu di penjara itu dia di Bu Inggit itu bawain makanan dan menyelundupkan message pesan-pesan dari pergerakan di Quran apa di BH-nya atau apalah gitu. Kalau ketangkep gimana? Risikonya itu nyawa, tahu nggak? Atau disiksa atau gimana gitu. Luar biasa. Terus waktu di pengasingan pertama ke ND ya, itu kayak bikin tonil, bikin apa segala macam Bu Inggit ya yang bantuin. Terus udah gitu ke Bengkulu itu. Nah di Bengkulu itu ketemu Fatmawati deh. Fatmawati itu teman anaknya loh, anak angkatnya Bu Inggit gitu loh. Kebayang nggak sih kayak apa gitu. Tapi Bu Inggit itu luar biasa itunya apa harga dirinya gitu. Kan sebetulnya Bung Karno mau Bu Inggit itu ke istana sebagai istri pertama gitu ya, sebagai permaisuri kalau di Amerika sih fotos first wife. Ya first lady, Lotus first lady gitu. Tapi Bu Inggit nggak mau gitu. Dia cadu Bu Inggit mah gitu. Pokoknya pantang dia untuk di madu gitu. Jadi dia kembali ke itu rumahnya, jualan ini lagi jamu bedak dingin lagi gitu. Gila nggak sih gitu. Dia pahlawan nasional gitu, tau nggak? Itu Fatmawati aja jadi pahlawan nasional apa? Karena dia jahit bendera merah putih gitu. Are you kidding me? Tahu nggak kayak gitu. Jadi itu loh kena. Nah ini ada satu fenomena gitu yang dimana perempuan itu sangat mendukung laki-laki berkreasi tapi nggak diakui. Saya nggak tahu kalian masih kenal ini nggak? Alvin Toffler, dia futurolog gitu ya. Itu ya udah meninggal, itu mungkin yang muda-muda di sini mungkin nggak kenal. Tapi dulu terkenal sekali dia dengan buku Future Shock. Dan dia bikin beberapa buku dengan istrinya Heidi gitu. Nah, dia pernah tahun berapa gitu 80-an itu ceramah di berdua istrinya di Jakarta di CSIS gitu. Terus udah gitu itu jelas dari obrolan mereka bahwa mereka co-author gitu. Terus udah gitu saya nanya gitu, saya mengajukan 3 pertanyaan, saya lupa yang 2 apa gitu. Tapi yang terakhir itu by the way itu selalu pertanyaan yang paling penting sebenarnya. By the way kenapa kalau Heidi itu adalah co-author, kenapa nggak ditulis itunya byline-nya itu gitu. Terus dia jawabnya apa? Si Heidi jawab, saya ini turunan Belanda gitu, dan di Belanda itu self praise stinks. Jadi kalau muji diri sendiri itu menjijikan gitu. Sorry ya, kayaknya kalau jadi co-author itu bukan self praise, karena itu selain diakui sebagai author juga tanggung jawab gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau apapun gitu, itu menjadi tanggung jawab kayak gitu. Terus sesudah itu saya nggak tahu
mungkin bukan gara-gara saya juga nggak segitu GR-nya, tapi sesudah itu kemudian itu buku-buku berikutnya itu dia ditulis Alvin and Heidi Toffler gitu, kayak gitu. Nah itu gejala itu tuh umum gitu, jadi itu yang bikin saya nggak bisa lepas. Jadi yang namanya post feminis, gimana mau post feminis gitu sampai sekarang gitu, malahan sekarang dunia itu mundur gitu, jadi kita nggak ada post feminis gitu ya sekarang itu. Saya meskipun saya nggak nyaman diletakkan di kotak yang sempit dari feminisme gitu, tapi saya feminis udah jelas itu. Saya feminis karena saya percaya pada keadilan dan perempuan itu separuh penduduk dunia gitu loh. Masa kita nggak bela? Oke. Ya, ini saya masih ada satu pertanyaan buat Teh Julia, tapi mungkin buat teman-teman dulu kali yang datang ya. Ada yang mau nanya ya, silakan. Oke, salam kenal. Saya panggil Teh atau Bu ya ini? Mungkin Bu ya. Salam kenal Bu Julia. Ya. Terima kasih sebelumnya ada sesi ini dan mendengarkan pengalaman Bu Julia. Kan banyak banget gitu, beragam banget pengalaman Bu Julia. Mungkin tapi saya mau tanya di buku ini ya. Saya cuma baca Ibuisme Negara. Mungkin next bisa beli yang selanjutnya gitu. Salah satu yang disebut Bu Julia di sini itu di kata pengantar, saya masih ingat banget. Basically buku ini kan membahas soal ini ya, konstruksi sosial keperempuanan gitu. Betul. Pada saat yang di sini itu kan negara pada saat itu yang menjadi dominasi kekuasaannya gitu. Tapi ada satu kalimat yang Bu Julia sampaikan di kata pengantar kurang lebih seperti ini: konstruksi sosial keperempuanan kontemporer lebih banyak Islamis, seperti itu gitu. Yeah. Bu Julia juga mention, tapi itu bukan poinnya yang akan dibahas sekarang gitu. Mungkin akan dibahas di lain waktu. Yeah. Nah, barangkali di momen ini mungkin bisa dibahas seperti apa sih menurut Bu Julia soal itu gitu. Konstruksi sosial keperempuanan yang sifatnya Islamis sekarang gitu. Itu sih. Saya sebenarnya pernah menulis itu di Inside Indonesia. Yeah. Itu ya Anda Google aja Inside Indonesia gitu. Judulnya is State Egoism Still Relevant ya. Jadi itu tuh mengenai saya sebut tadi jadi Islamic Egoism gitu. Jadi mekanisme kontrolnya sama gitu, tapi bukan ini ya, bukan kalau Ibuisme negara itu sekuler dan militeristik gitu. Tapi ya Islam juga ada. Saya pernah nulis tentang Islamofasisme gitu loh. Yang dimana perempuan itu seperti itu dikontrol, harus begini, harus begitu, harus ditemenin laki-laki, kalau bepergian harus ditemenin laki-laki, apa suami atau bapak gitu ya. Terus udah gitu harus apa-apa tuh harus pokoknya harus ada otoritas laki-laki gitu. Jadi itu paternalistiknya, patriarkisnya sama Ibuisme negara kayak gitu. Dan sekarang ini kan juga ada keharusan pakai jilbab itu kan. Bahkan kalian pasti tahu tentang kasus yang di Sumatera itu yang anak non muslim aja disuruh itu kan sampai sekarang sampai harus pindah, sampai waduh, masyarakat itu kejam sekali gitu. Jadi kalau bedanya kalau zaman dulu itu top down gitu, kalau ini horizontal gitu. Jadi kontrol dan opresi itu dari sesama, dari secara horizontal kayak gitu. Jadi itu ya gimana ya, sampai saya juga nggak ngerti gitu sampai sekarang Ibuisme negara tuh masih itu ya dianggap relevan gitu. Itu saya nggak tahu, belakangan ini kan saya banyak sekali dihubungi orang dari luar negeri, ada dari Jerman, dari Humboldt University, terus ada tiba-tiba ada penulis dari Iran gitu. Saya mau nulis tentang apa sih, lupa gitu, soal saya mau minta pendapat Anda tentang saya membaca tulisan Anda yang bla bla bla, yang pokoknya dia puji-puji gitu. Terus udah gitu dia bilang saya mau tahu pendapat Anda tentang Ayatollah Khamenei gitu. Perasaan gue nggak pernah mikirin dia dah gitu. Tahu nggak? Saya bilang, tapi saya pernah nulis kolom tentang Ahsa
Hasan Asfahan. Hah? Itu perempuan yang dia pakai jilbab di Iran ya, yang ininya jilbabnya nggak bener gitu, terus akhirnya dia ditahan polisi, terus akhirnya mati kan. Itu dan ada bukti-bukti bahwa dia disiksa gitu. Mahsa Amini gitu. Terus saya kirim kolom itu ke dia, dan saya juga kirim kolom saya tentang Kiai Hussein. Itu Kiai feminis kan dia itu gitu. Kayak gitu. Jadi terus udah gitu ada lagi dari Jepang, saya udah nggak tahu deh apa yang dia itu. Pokoknya banyak yang itu. Pokoknya saya kalau ke resepsi, kalau ke konferensi, tadi Ibu Julia, Ibu Isma Negara, bosan dah, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya saya tentu senang, Mbak. Ini menjadi karya klasik. Itu kalau Jeffrey Winters, tahu Jeffrey Winters ya? Dia bilang, state Buddhism is gonna still be relevant in 100 years gitu. I'll be dead by then. It nggak peduli juga gitu. Tapi ya misalnya Karl Marx, saya nggak bandingin diri dengan Karl Marx, tapi tapi kalau iya juga kenapa ya? Itu apa namanya, kalau analisis itu, kalau analisis masih relevan gitu, ya saya sendiri ya luar biasa gitu. Saya terus terang saya nggak pernah menduga gitu misalnya waktu saya kecil masih itu udah jadi penulis ya, udah dikenal jadi penulis tentang Iwan Simat. Saya nggak pernah mikir gitu, saya berambisi menjadi menulis buku yang jadi karya klasik. Ya ilah, nggak sama sekali nggak kepikir gitu loh. Bahkan setelah baru 20 tahun kemudian saya baru tahu bahwa itu karya itu. Jadi waktu itu saya bikin tur ceramah di Australia tahun 2005 gitu. Saya baru menerbitin buku Sex Power Nation gitu ya. Terus ada salah satu dosen itu si Susan Blackburn bilang ke saya gitu, Julia, the state Buddhism has been a classic for 20 years. Really? Oh, that's news for me gitu. Saya pikir lebih amat gua gitu, ini nggak cuma di fotokopi. saya pernah sih waktu saya baru lulus dari ISS itu, saya tawarin naskah saya ke sebuah penerbit di Singapura. Dia nggak tertarik gitu, dan saya nggak berusaha, ya udahlah gitu, saya nggak coba lagi. Dia juga rugi banget kan kalau misalnya diterbitkan, dia juga dapat keuntungan banyak tuh dasar. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat saya yang penting itu ada ilmu gitu. Buat saya terus terang, kalau saya punya cita-cita itu hanya meninggalkan legacy gitu. Saya terus terang uang nggak terlalu penting gitu. Jadi nggak dapat royalti, ya udah pokoknya kan yang penting saya bagi ya. Iya, ini nyambung cerita State Buddhism ya. Ini sebenarnya ulang tahun ke-15 bulan Agustus besok. Siapa? Penerbitan ini Buddhisme Negara. Oh, Iya. Terbitkan Agustus tahun 2011 ya. nggak ingat saya. Ya, jadi ini sebenarnya diskusi ini juga selain ulang tahun Teh Julia, ini ulang tahun sebulan lagi ya buku Buddhisme Negara ke-15 gitu. Ada yang lain lagi mau tanya? Kalau nggak ada mungkin minta Mas Wahyu atau Mbak Eva kali ya ngasih kesan Atau misi. atau ya nanti suami istri ya bicara ini. Mbak Julia mungkin masih ingat atau sudah lupa, Mbak Julia pernah memberi kata pengantar buku terjemahan bahasa Indonesia Konvensi Pekerja Migran. Terus terang lupa. Dan enggak, yang terjemahin Ervan Faryadi. Nah, buku itu kan dulu ditulis sebelum ke Beijing kalau nggak salah ya Mbak. Tahun? 95. Oke. 95, dan itu waktu itu gerakan pekerja migran masih sangat terbatas ya. Hanya mungkin Solidaritas Perempuan, Yakoma dan LBH.
Itu. Nah, saya selalu bilang sama orang Kementerian Luar Negeri, karena setelah itu konvensi itu diratifikasi tahun 2012, Mbak. Dan Kementerian Luar Negeri baru menerjemahkan setelah diratifikasi itu. Gitu. Jadi saya bilang bahwa kalau Kementerian Luar Negeri menerbitkan buku ini, inilah buku pertama yang diterbitkan masyarakat sipil. Dulu kan menerjemahkan agar itu segera diratifikasi gitu. Begitu. Jadi saya kira juga Mbak Yulia ini sedikit dari intelektual perempuan yang concern untuk isu migrant worker ya. Dulu kan kita iya, sering banget waktu di solidaritas perempuan selalu seperti itu. Itu si Kang JJ. Ya selamat ulang tahun untuk Mbak Julia. Kasih ke-27. Iya, 27. 27 ya. Saya tadi rasan-rasan sama Wahyu. Saya paling tua loh di sini. Itu Julia rambutnya kok tetap tebel, aku rontok apa? Kiki piye iki ya? Coba disangka rambut palsu tuh. Saya Iyalah sampai ya, harus begini. keren ya. Oke, bagaimanapun kayaknya Julia paling terkemuka ya kolumnis perempuan ya sampai saat ini ya. Dan aku tuh pernah ke dia, mbok ya ditularin ilmunya gitu loh. Bikin kelas Emangnya gitu. penyakit? Ya, ditularin dalam good sense lah. Gitu biar teman-teman itu tahu gitu loh. Proses kreatifnya itu seperti apa gitu. Ya mungkin untuk bahasa Inggris nggak sebagus kamu ya, karena kan kamu hidup banyak di luar gitu loh. Ngimpi Tapi aja dalam bahasa Inggris. itu kan. Nah Ego mungkin juga iya bahasa dalam Inggris. bahasa Mungkin Inggris, itu kata aja suami. usulku. Untuk ulang tahun ini kamu menghadiahi kita. Bagaimana menulis kreatif ala Julia gitu. Menghadiahi apa? Menghadiahi kita bikin kelas menulis kreatif. Oke. Secara singkat aja ya. Ini sebenarnya ada sih di sini, formulanya ada di sini. Oh di iya? Julius Jihad Gimana itu? ada. Pertama itu biasanya buka dengan anekdot biasanya. Anekdot dari diri sendiri, pengalaman sendiri, bisa pengalaman orang lain, bisa dari film, bisa dari apa gitu ya. Terus udah gitu apa ya lupa ya. Kita punya. Ya sorry ya, itu bukan alasan. saya terus terang tuh sering lupa apa yang saya tulis karena saya tulis kan banyak gitu. Jadi saya apa ya yang saya tulis. Terus waktu apalagi kalau nulisnya waktu SMA gitu ya, waktu itu buset lah, lu nulis buku ini dari umur 17 ya. Saya suka ini kalau itu sama Neng Dara, itu teman saya Neng Dara itu kayaknya dapat wahyu, bukan Wahyu Susilo tapi kayaknya ada unsur gitu. Tapi ya juga karena ini aja, karena begitu banyaknya. Tapi oke, jadi dimulai dari sesuatu yang dekat dengan hati gitu, yang kita bisa menceritakan dengan satu kehangatan, dengan satu familiarity atau dengan humor terutama gitu. Saya juga terkenal, saya senang banget gitu disebut humoris gitu. Feminis humoris itu nggak terlalu banyak loh. Iya, marah-marah mulu gitu. Gitu. Jadi saya udah itu ngomong urusan seks gitu, terus humor. Terus udah gitu masuk ke dalam. Jadi itu dengan anekdot itu kita tuh menarik gitu, itu kayak madunya gitu, itu pulling in, menarik pembaca gitu. Si Yulia mau nulis tentang apa sih gitu, jadi orang tuh yang pembaca saya suka itu ini apa nih gitu, mau kemana dia, terus udah gitu mulai terus masuk deh ke dalam isunya gitu, isunya apa, terus kalau bisa tuh ada usulan untuk solusinya gitu, untuk solusinya terus ada 5 deh pokoknya tentang Indonesia ya, saya ya namanya juga orang Indonesia ya. Semua mesti 5 kan, jari juga ada 5.
Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi yang penting tuh itu, yang penting itu yang ada pembuka anekdot gitu ya, terus ada humornya gitu. Karena gini ya, hidup tuh udah berat gitu. Terus isu yang saya angkat itu sebenarnya isu yang berat gitu. Tapi ya agak sedikit susah juga ya untuk lucu tentang hukuman mati gitu misalnya gitu. Tapi ya nyatanya bisa juga sih. Terus ya ada tentang Indonesia, tentang ada solusinya, ya, ada usulan tuh, gitulah kira-kira gitu. Tapi yang sulit diajarkan itu adalah flow, karena orang banyak yang bilang gitu, Yulia tulisannya mengalir gitu. Ya mengalir gitu, kalau nggak mengalir mah apa namanya susah dong. Tapi itu memang datang dengan yang namanya bakat itu ada. Tapi saya percaya bahwa itu bisa belajar gitu. Jadi bahwa belajar itu lebih penting daripada bakat gitu. Ya, jadi misalnya ada orang yang pinter banget gitu, tapi dia nggak rajin, nggak gitu, ya nggak bakal jadi juga gitu loh. Kadang-kadang orang yang pinter suka ya males gitu, tau nggak ya. Jadi disiplin, konsisten gitu ya. Tentunya harus banyak baca. Jadi saya itu terus terang nggak pernah berhenti mikir. Tapi kebetulan saya suka gitu, suka mikir. Tapi ibu saya bilang, kamu tuh terlalu banyak mikir gitu. Oh, aku nggak tahu bahwa itu dosa. Gitu kalau dibilang kamu teh nakal atau gimana, nggak oke lah gitu. Tapi nakal juga bagus loh sebenarnya gitu. Nakal itu berarti kreatif. Oh iya, saya ya, apa namanya? Oh iya, saya punya cerita lucu gitu. Ini kreativitas saya gitu. Jadi waktu saya kecil, waktu masih SD itu nginep suka kalau bulan puasa nginep di rumah kakek nenek saya di Bandung gitu. Nah terus udah gitu biasanya itu Aki itu terus saya iseng-iseng itu saya tuker kacamatanya, kan ada wadah kacamata gitu ya. Terus kacamatanya Aki dimasukin ke tempat wadah kacamata Nin, terus sebaliknya gitu kan. Saya pikir udah dipakai langsung ketemu, udah selesai gitu. Ternyata Aki ambil wadah kacamata dia yang bukan berisi kacamatanya Nin gitu, bawa ke masjid gitu. Padahal Nin itu kan mau baca itu Quran gitu, mesti tamat berapa gitu. Itu tuh ketahuan kan itu bukan itu kacamata dia, kan dia nggak bisa dia pakai dia ini. Kumaha sih si bapak teh geus pikun tuh gini pokoknya udah marah-marah gitu. Terus saya what did I do gitu. Terus waktu pulang bener juga si Aki disemprot. Aki teh bapak teh kumaha sih gitu. Emak teh teu bisa maca ini pokoknya kayak gitu tuh. Si Aki teh gitu. Tuh nyaho tuh. Kan dia kan di masjid kan enggak sholat gitu, dia nggak baca, dia pergi dan pulang tuh kacamata ada di sini tapi nggak dipakai gitu, kayak gitu. Terus udah gitu saya saking kaget bahwa saya bilang, aduh ini perang dunia ketiga. Terus saya ketakutan kan, saya nggak mau ngaku gitu. Saya mikir gini, nanti sebelum mereka meninggal saya ngaku gitu. Saya nggak keburu meninggal. I don't know why I'm telling this story. It's just a funny story. Itu bagian dari kreativitas saya menurut saya sih. Jahil gitu. Jadi jahil itu kelihatan di tulisan saya kira. Saya jahil gitu. Jahil nakal gitu. Gitu kayak ngeledek-ledekin. Kayak gitu. Jadi nakal itu perlu gitu. Menurut saya nakal itu ada kreatif sebetulnya. Ya tergantung nakalnya juga kayak gimana, tapi seperti itu. Ya. Ya, selamat ulang tahun Mbak Julia. Terima kasih. Aduh, 27 tahun bener ini memang wajahnya. Mbak Julia, saya terima kasih ya. Mbak Julia ini setiap punya tulisan saya selalu dibagi. Dan itu terus saya sebarluaskan ke jaringan-jaringan. Saya terjemahkan dulu. Iya, diterjemahkan dulu. Awalnya dulu bahasa Indonesia yang bagus. Iya. Sekarang. Dan juga Kapal Perempuan tuh berterima kasih banget karena
terjemahan disertasi Mbak Yanti itu tidak sekedar diterjemahkan, tapi dikonfirmasi kepada pembimbingnya, berdiskusi gitu. Jadi ada Fedi Hadis. Pak Fedi. Jadi itu terus kemudian kita sudah bisa memahami isi disertasi itu dengan baik gitu ya. Saya ini ya Mbak Julia. Oh, saya datang sama orang muda ini, gensinya kapal. Ini Iva. Saya kepikir apa yang dibilang Mbak Eva tadi, memang bagaimana ketahanan intelektualitas dan yang terawat sampai usia 72 tahun ini itu ditularkan kepada orang-orang muda, karena yang tadi Wahyu bilang hanya sedikit dari intelektual perempuan yang seperti Mbak Julia. Jadi itu akan jadi semangat, akan jadi pembelajaran buat teman-teman muda kita gitu. Waktu saya kirim-kirim tulisan Mbak Julia, yang kalau ngirim pagi kadang malam Mbak Julia, sampai kita ngobrolin yang Mbak Julia ngobrolin kenapa Mbak Julia masih sangat produktif itu dan masih cantik. Cantik itu relatif. Iya. Mbak Julia itu ya, mungkin sekarang kan banyak media, bisa kursus melalui online, bisa ya kelas online, atau orang-orang muda ini kan sangat copy minded ya. Apa minded? Ngopi minded kayak di kafe. Ya, jadi mungkin kalau ulang tahunnya memberikan hadiah kepada orang-orang muda, membagikan pengalamannya. Saya kira sore ini, saya tadi ngikutinya melalui TikTok karena telat ya. Yeah. Tapi itu sangat sangat penting, banyak orang yang membutuhkan informasi dan pengetahuan Mbak Julia itu tadi. Jadi mungkin ada kelas Julia Surya Kusuma. Kayak semacam master class gitu ya? Ya, kayak semacam master class atau pendek-pendek gitu ya, kayak podcast kayak gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Ini terakhir ya. Oke. Sampaikan dalam tempo proklamasi ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Julia, selamat ulang tahun. Nama saya Rosa. Thank you juga Mbak Misi sudah mengundang saya dari Kapal Perempuan. Kalau Mbak Julia dulu sebagai SIP, saya sebagai mahasiswa Trisakti zaman reformasi itu saya semester 5. Jadi saya bagaimana ini? Yang saya ingin tanyakan dalam ini sangat menarik sekali buku-bukunya. Apakah memungkinkan buku-buku ini menjadi e-book? Kenapa? E-book. Jadi E-book. digital. Itu yang pertama. Karena kenapa? Berhubungan tadi kacamata susah sekali kita ngelihat. Kadang buku itu kan kecil, kita nggak bisa buka. Kalau kacamata kita ketinggalan, kita susah bukanya. Kalau e-book kan bisa dibuka, digedein kan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana pandangan Bu Julia untuk perempuan-perempuan saat ini sebagai seorang penulis, bagaimana melihat apakah banyak sekali penulis-penulis perempuan, dan menurut pendapat Anda bagaimana perempuan masa sekarang dengan buku implementasi buku Anda? Terima kasih. Sorry, pertanyaan terakhir. Implementasi buku Anda dengan perempuan masa sekarang ini. Implementasi? Maksudnya cocok apa tidak, atau banyak kekurangan, atau seperti apa pendapatnya? Terima kasih. Saya pada saat ini tulisan berikutnya adalah untuk majalah Lebanian. Lebanian itu adalah majalah persahabatan Indonesia Perancis gitu ya. Nah, saya mau memulai dengan membuka dengan Prisma tahun 81 yang saya beri judul Perempuan di Persimpangan Jalan gitu. Kayaknya sekarang kita masih di persimpangan jalan juga gitu loh. Nggak tahu kalian setuju nggak? Ada setujunya nggak ya? Ya, kan. Saya udah 72 nih, gitu. Saya udah 72 nih, gitu. Jadi, tapi kalian yang masih muda nih, kalau masih di persimpangan jalan gitu kan, rada capek juga gitu.
Nah, jadi sebetulnya mungkin saya bisa lebih menjawab pertanyaan Anda kalau saya udah bikin tulisan itu. Nanti tinggalin aja WhatsApp atau apa, nanti saya bisa. Tapi intinya tuh saya merasa bahwa perempuan Indonesia banyak majunya gitu. Saya nggak bilang Megawati ya. Oke. Bahkan saya pernah bikin tulisan di waktu itu International Herald Tribune yang sekarang New York Times, yaitu bahwa Mega itu tahun berapa ya waktu dia jadi presiden tentunya, bahwa dia nggak terlalu melakukan banyak untuk kaumnya gitu. Terus udah gitu katakanlah seperti Sri Mulyani apa, terus yang menteri-menteri itu juga nggak terlalu ini juga gitu, punya kesadaran gender kayak gitu. Kalau buat saya yang paling membuat saya sangat kagum dan berbesar hati itu adalah perempuan-perempuan yang satu generasi atau dua generasi, antara satu dan dua generasi di bawah saya itu. Saya bilang, wow, ini pinter-pinter banget gitu. Kayak misalnya Bivitri Susanti, dia lawyer kan gitu, jadi itu tuh sangat penting. Jadi dia sangat bisa menganalisis keadaan gitu, dan dia tentunya punya kesadaran politik gitu ya. Terus siapa lagi kemarin, Titi Anggraini juga. Terus siapa, sorry saya mungkin nggak inget semuanya, tapi banyak gitu. Kalau saya lihat itu kalau Eva itu bukan satu generasi, tapi 10 berapa umurmu? 10 tahun deh. 12 tahun di bawah. Sionya kuda juga ya? Pantas kita cocok. Kalau almarhum suami saya Ami Priyono bilang, kamu tuh kuda sih, kasihan kuda tuh tidurnya aja berdiri gitu. Kan dia sama anak saya itu sionya kelinci gitu. Jadi kamu sebenarnya nggak sengaja, tapi kamu injak-injak kita. Oh my God. So jadi gitu. Di satu pihak saya bangganya luar biasa gitu sama perempuan gitu. Itu sekelompok kecil ya. Itu dari segi decision making, terus udah gitu yang aktivis yang bergerak di bidang yang itu ya, yang terlihat gitu. Terus udah gitu, kalau menurut saya perempuan Indonesia juga masih menjadi tulang punggung keluarga gitu loh sebenarnya. Kayak begitu. Nah ini bekas mantan pembantu saya dulu gitu, si Newan itu anak dia sekarang kerja lagi di Jakarta sama anaknya, sama si Ika gitu. Si Ika, loh Ika kok ikut kamu? Saya bilang gitu. Iya udah cerai katanya gitu. Soalnya kenapa? Saya bilang, oh nggak ngenafkain. Oh that's an old story gitu. Dan itu cerita yang sangat sering terjadi gitu. Jadi ngomongin migrasi ini bukan migrasi kalau suami desersi. Desersi sama migrasi lain loh gitu. So banyak kejadian seperti itu. Misalnya di kalangan pembantu saya aja itu udah menjadi sampel yang buat saya itu udah kelihatan gitu loh gitu. Jadi menurut saya perempuan Indonesia masih itu. Tapi sampai saat ini itu perempuan Indonesia itu nggak disebut sebagai kepala keluarga gitu. Misalnya waktu itu ada jurnal perempuan bikin studi tentang nelayan perempuan. Nelayan perempuan tuh ikut sama suaminya ke laut gitu loh gitu, jadi nelayan juga. Tapi tahu nggak, di KTP-nya itu ibu rumah tangga, nggak salah gitu. Jadi itu negara itu masih mengabaikan perempuan gitu, menurut saya. Perempuan di parlemen gitu juga gitu. Sorry ya, ini mungkin Eva yang lebih tahu soal perempuan di parlemen gitu. Juga banyak ini juga ya, banyak KKN, banyak nepotisme apa segala macam kayak gitu mesti ada. Itu semua membutuhkan studi-studi khusus gitu. Tulisan saya untuk Lebanyan itu singkat sih, paling juga 1000 sampai 1500 halaman gitu. Bukan halaman, kata. Oh my god. Kata gitu. Jadi itu hanya impressionistik aja, tapi dari situ kan bisa jadi ini, kalau dipilah-pilah lagi bisa jadi studi yang lebih mendalam gitu. Jadi ya
secara singkat itu kesan saya tentang perempuan Indonesia gitu. Tapi perempuan Indonesia hebat. Hebat, beneran hebat. Iya. Ibu, oh iya Ibu. Ya kita ini lagi bikin website dan berencana untuk memenuhi permintaan banyak pembaca Kobam agar buku-buku Kobam ada e-booknya juga gitu. Mudah-mudahan 3 bulan lagi lah ya kita bisa mulai. Ya. Soal ngajar nulis itu saya terus terang banyak yang minta saya tuh suka rada bingung gimana gitu ya. Mana Zal? Ya dibuka kelasnya. No, I don't know how to teach. Ya nanti Mas Wahyu sama teman-teman kapal ini yang bisa ya fasilitasi. Kita diskusi gini ya, karena saya itu yang namanya berbagi ilmu itu nomor 1 buat saya. Saya nggak pernah nolak gitu kalau ada yang minta mau wawancara atau Mbak Eva mau jadi hostnya itu. Kelas Julia Jihad. Julia Slash. Iya. Oke ya. Karena hari ini sebenarnya acara ulang tahun Teh Julia, jadi ngobrol-ngobrol aja ngalor ngidul. Istilah Teh Julia apa ngecoprak ya apa? Ngecopres katanya gitu. Saya mau ngecopres aja. Tanya rambutnya Iya. tahu nggak kalau saya itu dikasih duit untuk orang yang memendel rambut saya udah jadi orang kaya beneran gitu. Ini rambut saya itu adalah rahasianya adalah yang utama mungkin turunan. Aduh, berarti susah. Yang kedua itu adalah atau mungkin lebih utama, saya nggak tahu deh, adalah pola makan saya. Dulu saya lebih ke vegetarian, sekarang udah karena katanya kalau udah tambah umur tuh harus protein, jadi saya lebih agak sedikit kompromistis gitu, nggak terlalu vegetarian, tapi saya nggak makan daging. Terus ya, that's it. Jadi kalau ada sampunya nanti ada disclaimer. Orang pasti. Kalau turunannya baik, kemungkinan besar berhasil. Saya sekarang lagi bingung. Syaratan keduanya ini. Saya sendiri juga ini kalau ini tuh lebih tebal, misalnya. Kan orang bilang kalau udah tua tuh apa rontok. Ini mana? Kayaknya lebih tebal daripada dulu. Oke, berarti nanti selain ada kelas penulisan ada kelas kursus merawat rambut ya. Sebenarnya saya pernah usul juga Mbak Eva sama Teh Julia. Teh Julia itu makanya tadi saya bilang dia marah kalau dibilang feminis gitu ya. Dibilang feminis dalam arti yang luas harusnya didefinisikan menurut Teh Julia gitu ya. Nah, yang menarik juga tuh Teh Julia tuh kalau saya ketemu tuh suka cerita yang bikin saya tuh bingung-bingung gitu, maksudnya kok ini orang kompleks sekali gitu. Dia pernah cerita bahwa dia bisa bebas dari kanker. Ya, dan itu perjuangan yang gila karena apa? Karena kompleksitas cara hidup yang berubah total gitu loh. Dan berhasil. Jadi buat saya rambut tuh masalah kecil. Kanker aja bisa dilawan ya. Ada kaitannya, ada kaitannya antara kanker dan pola makan saya dan rambut. Terus terang ada. Jadi waktu saya sakit di diagnosa kanker tahun 96, 97 itu saya total makan makanan mentah selama 5 bulan. Jadi cuman jus, cuman itu sayur yang dirajang, dressingnya juga bikin sendiri gitu. Itu kurus gitu. Saya sebenarnya kepengen nurunin berat badan 10 kilo, tapi nggak mau jadi kanker untuk nurunin berat. Itu kurus banget. Dan saya makan tulang rawan ikan hiu itu obatnya itu. Tulang rawan hiu itu punya efek mematikan punya sifat dia mematikan akar dari tumornya, capillary itu apa? Pembuluh darah kecil itu dimatikan oleh jadi waktu itu kalau makan tulang rawan ikan hiu yang powder itu tuh
pagi-pagi udah mual gitu kan, udah nggak bisa makan apa-apa. Terus akhirnya saya selama itu Bau ya. waktu saya udah sembuh gitu ya, saya pikir ini bukan pola makan orang sakit, ini pola makan orang sehat. Jadi saya banyak makan makanan mentah, sayuran mentah, bukan daging mentah loh, sayuran mentah gitu. Saya tiap hari itu minum smoothie. Smoothie itu terdiri dari alpukat, dari buahnya bisa ganti-ganti, terus ada bayam, ada timun, ada bok choy, terus ada apa lagi ya, cuka apel, terus ya kayak gitu lah, terus di blender, terus saya bikin dua hari, sekali bikin dua hari. Itu tiap hari. Itu pakai flaxseed, pakai wijen putih yang di blender. Jadi flaxseed itu harus dihancurin, kalau enggak dia nggak akan serap. Kayak gitu. Jadi itu kalau mau dibilang rahasia, yang sebenarnya bukan rahasia, itu sebenarnya gini ya. Kalau orang sukanya ini apa sih rahasianya, bisa itu rambut, kulit, ini bukan rahasia, but can you do it? Gitu. Bisa nggak? Terus intermittent fasting, terus kadang-kadang saya juga cuma puasa minum air aja, pernah satu kali, dalam 3 hari cuma minum air doang. Jadi yang berat itu disiplin ya. Disiplin. Ya, dan itu harus hidup sendiri. Soalnya kalau misalnya ada keluarga itu kan pasti gitu kan, mau pengen ngicipin lah gitu. Kalau ibu-ibu apa, dan ngabisin makanan bekas anak kan, ya itu sayang dibuang gitu kan. Emang iya sih, saya juga. Jadi itu. Oh iya, saya memang punya rencana bikin buku kesehatan. Yes. Bikin kelas aja tuh jadi 3 ya. Kelas penulisan, perawatan rambut, dan melawan kanker. Oh no. Itu saya sejak saya hamil itu minum asap rokok gitu. Jadi saya sebetulnya aktivis anti rokok, cuman nggak secara itu ya, nggak bisa terus. Saya paling bingung itu sama bangsa kalau pengajian itu ya kan kasih uang rokok, sepeda rokok. Gimana sih ini artinya Islam seperti ini ya? Gitu. Itu kan merusak lingkungan diri sendiri. Gitu loh. Bapak saya juga perokok, almarhum suami saya juga merokok. Tapi itu pernah waktu rumah sakit itu, di rumah sakit itu dipompa, paru-parunya keluar cairan itu yang hitam purple gitu, tahu nggak, itunya tar dari itu nikotinnya dari. Masya Allah, rokok tuh kayak begini nih efeknya gitu. Dan terus terang keluarga saya semua merokok, ayah, ibu, adik, kakak, semua pernah merokok sih, pernah kayak gitu. Jadi memang saya ini emang beda sendiri, bukan hanya dari segi rokoknya aja gitu, tapi dari segala itu. Kalau si ibu saya tuh tahu Neng Dara Afia nggak? Udah tahu Neng Dara Afia? Ya, sebagian dari kalian tahu ya. Itu dia aktivis perempuan juga, dia dari pesantren, dia pokoknya Feminis Muslim lah gitu, sahabat gitu. Oh, itu saya pernah bikin kolom, ada di Julius ya, judulnya Sexy Pants and Headscarf. Sexy Pants-nya saya betulnya dulu saya seksi. Orang tuh kaget itu heran bahwa saya bisa berteman dengan Nenggar, karena kami berasal dari satu anak diplomat, satu anak dari kampung, terus gitu. Terus dia bilang sama, waktu ada salah satu peluncuran buku saya tuh, ada buku saya, Neng, Mami mah tante mah terkalah lah, nggak ngerti apa yang tulis di beliau teh. Iya, nggak ngerti sama sekali. Jadi saya ini kayak planet gitu. Tahu nggak ada film My Mother is an alien gitu. Jadi saya gitu. Jadi saya kayak dari planet lain. Saya nggak ngerti kenapa. Sering saya mikir, kenapa saya sama Tuhan ditaruh di keluarga ini yang begitu asing. Saya asing buat mereka asing buat saya. Tapi lewat keluarga itu saya mengerti
menjadi paham tentang mainstream Indonesia. Ini pemikiran itu bapak saya itu khas patriarki Indonesia, ibu saya itu khas. Adik saya juga begitu. Adik saya kerjanya saya di ini. Oh iya itu, adik saya pernah bilang ke Neng, lumayan Neng ya, ini tuh kayak ingat kan saya di rumah pernah ingat. Ini kayak ini tuh gimana ya agamanya itu nggak sholat, nggak puasa, terus ada hubungannya. Terus Neng Dara bilang, ini tuh punya hubungan dengan Tuhan sendiri, punya hubungan dengan sesama juga gitu. Itu nggak usah lewat agama gitu. I'm not supposed to say that. Tapi itu memang saya pernah bilang bahwa saya nggak percaya agama, saya percaya Tuhan. Karena agama itu juga terlalu sering banyak dipolitisi, dimanipulasi, dikorupsi gitu ya. Terlalu banyak ini campur tangan manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya asalnya dari Tuhan, sekarang semua udah konstruksi sosial gitu loh. Oke. Ya terima kasih teman-teman. Terima kasih udah datang.